Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, selamat malam teman-teman. Salut atut. Bagaimana kabar teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Ya, senang sekali. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kelas bahasa Prancis kesayangan kita, kelas Prancis Etudier. Let's start ourselves with French. Baik teman-teman, sebelumnya saya mau menyampaikan maaf karena kelas yang kemarin itu diundur jadi hari ini karena ada unexpected trouble dari Kak Radit ya teman-teman. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai décrire et acheter des sujets dan juga quantité déterminée et indéterminée. Nah, itu kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Nanti akan kita pelajari bersama. Oke. Dan saya imbau kepada teman-teman untuk mencari posisi yang paling nyaman. Usahakan teman-teman duduk tegak, kemudian jangan rebahan ya. Dan teman-teman tentunya saya imbau untuk menyiapkan catatan dan juga alat tulis. Untuk membuka kelas pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada Monsieur Raditya Wilmar Gifari. Silahkan Monsieur. Bonsoir. Terus maaf kemarin nggak bisa pertemuan karena ada suatu hal yang tidak mengenakan ya. Jadi eh, kurang lebih saya minta mohon maaf dengan sangat teman-teman. Jadi kelasnya hari ini kita mulai kembali normal. Oke, untuk hari ini ada dua materi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai décrire et acheter des choses, yang artinya kita tuh menjelaskan sekaligus bagaimana cara membeli dan cara menawar dalam bahasa Prancis gitu teman-teman. Boleh di next. Nah di sini sebagai contoh. Dan bonjour madame, bonjour, vous voulez quoi? Artinya Anda meminta apa? Je voudrais un pain au chocolat et un café au lait, s'il vous plaît. Combien ça coûte? C'est 10 euros. Voilà. Kalau ada beberapa di angka 10 kan dis ya, tapi tidak semua dis, semua angka 10 itu dibaca dis. Ada jam, ada menit, ada uang. Kalau misalnya nominal itu kayak nggak, bukan dis tapi di gitu ya teman-teman, jadi di euro. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir, bonne journée. Jadi di sini konteksnya di sini dia si tokoh B, maaf, tokoh A di sini mau membeli un pain au chocolat, itu sebuah roti coklat ya. Di Prancis itu sangat terkenal, rata-rata orang Prancis sangat menyukai pain au chocolat, dan satu lagi croissant. Kalau cafe au lait itu adalah kopi susu dalam bahasa Prancis, cafe au lait. Jadi saya ingin meminta, atau saya meminta sebuah roti coklat dan sebuah kopi susu. Berapa ya kira-kira? Gitu. 10 euro, voila, ini dia. Merci beaucoup, bonne journée, selamat pagi. Semoga hari Anda menyenangkan, have a nice day, gitu, terima kasih, dan au revoir, gitu. Ready, next. Nih, apprendre à faire des achats au marché. Marché itu artinya pasar ya. Itu bagaimana cara kita memahami dan juga mempelajari bagaimana sih cara membeli barang ya. Jadi kalau di bahasa Prancis belanja itu bahasa Prancisnya adalah faire des achats ya, faire des achats. Itu artinya belanja. Kalau faire des chats ya, A-nya nggak dipakai, itu artinya maksudnya bisa chat, itu artinya dia lagi ngechat kayak pesan singkat. Itu bisa chat juga artinya kucing, jadi hati-hati konteks gitu. Jadi di sini bagaimana kita cara membeli dan juga bagaimana cara ya intinya membeli. Ada beberapa tahap di sini, dan di sini
Kalau misalnya konteksnya adalah memang harganya sudah dipatok ya teman-teman. Yang pertama di sini ada je voudrais acheter. Je voudrais acheter itu artinya saya ingin membeli. Jadi saya ingin membeli di sini konteksnya dia menggunakan conditional present ya teman-teman. Conditional present itu nanti pelajaran kalau bisa dibilang dalam kuliah itu semester 4 ya. Itu conditional present itu adalah bahasa yang digunakan untuk pada umumnya ada beberapa konteks yang menunjukkan bahwa ingin menunjukkan kesopanan atau ingin merendah, bukan merendah diri ya, tapi merendah, atau nama bahasa Prancisnya polites. Tuh, jadi namanya dari kata voudrais dari kata ve ya, kalau misalnya kata kerjanya ve biasa, atau kata dasarnya itu adalah vouloir yang artinya ingin ya, teman-teman gitu. Jadi di sini conditional present tuh selain itu juga nanti bisa juga ada namanya ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak conditional gitulah, situasi conditional ya, ada conditional yang tipe 0 dan tipe 1 itu contoh dari ya conditional present penerapan dalam bahasa Prancis seperti itu kalau di dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua ada il est à combien atau combien ça coûte, ada combien coûte berapa gitu, bisa combien coûte de tomat gitu, berapa sih 2 tomat ini gitu, atau jangan lupakan s'il vous plaît itu untuk menanyakan harganya berapa, tapi secara umum gitu ya, misalnya nanya per barangnya. Cuman kalau misalnya kalau mau langsung sebenarnya langsung ke Cafe Combien tuh sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya barangnya hanya beberapa ataupun satu aja, tapi kan kalau banyak dan beda jenisnya ternyata Cafe Combien gitu nanti langsung ditotalkan itu dengan menggunakan Cafe Combien gitu. Jadi aku ulangi lagi ya. Je voudrais acheter, di sini dalam bahasa Prancisnya pour dire que nous voulons acheter quelque chose. Artinya untuk bagaimana cara kita untuk menginginkan sesuatu yang ingin dibeli, apa? Ingin membeli sesuatu. Maaf. Ingin membeli sesuatu. Itu je voudrais acheter. Misalnya kalau teman-teman kalau hal ini juga menggunakan kata kerja voudrais juga bisa nih untuk merendah. Misal mau ke toilet, je voudrais aller aux toilettes itu bahasanya halus. Jangan je vois atau je veux aller aux toilettes. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya nggak sopan aja gitu. Terus di sini ada il est à combien atau combien ça coûte atau combien coûte apa de tomat, de livre atau un kilo de banan misal dan lain-lain. Tapi jangan lupa s'il vous plaît. Di sini untuk demander le prix, untuk menanyakan harganya. Itu harganya untuk biasanya satuan. Kalau untuk total biasanya ça fait combien gitu. Jadi jangan sampai salah ya teman. Boleh di next. Nah, kita akan mengkonjugasikan kata kerja acheter. Acheter itu artinya membeli. Ya. Yang membedakan sebenarnya untuk kata kerja acheter itu betul katakan tadi termasuk dalam yang reguler ya, régulier désolé. Le faire régulier yang artinya kata kerja beraturan. Cuman ada penambahan aksen saja. Dalam bahasa Prancis itu aksen itu ada aigu, ada grave, ada trema, ada circonflex, ada namanya sesedil. Nah, sesedil tuh yang C-nya agak curak ke bawah, trema yang titik 2, circonflex tuh kayak ada segitiga di atas. Kalau grave itu dia yang naik, seret. Kalau aigu tuh yang turun, seret. Jadi namanya di aksen aigu. Dia ada penambahan aksen aigu kan bahwa karena kalau jadi misalnya tidak ada aksen aigu nih, misalnya biar Prancis itu terlalu kayak menekankan pada pronunciation ya. Karena kalau tanpa aksen jadinya kayak jash jadinya. Jadi nggak ada maknanya. Ataupun misalnya kalau misal aksennya naik jadinya dia percuma aja sih ada TE-nya di belakang jadi jashe. Jadi TE-nya nggak guna. Jadi untuk langsung mematikan tuh biasanya langsung pakai aksen aigu. Nah, ini contoh nanti teman-teman bisa teman-teman lihat selain acheter itu ada apa lagi? Ada beberapa kata kerja nanti kalian akan temukan sendiri karena kalau aku sebutin semua banyak. Jadi selanjutnya belum aku baca, jangan di scroll dulu.
Untuk perubahannya ada ada j'achète, tu achètes, il l'on achète, nous achetons. Acetong bukan aseton ya, aseton itu untuk bersihin apa namanya, kutek. Vous achetez, elle achète ya. J'achète, lalu ada tu achètes, ada il l'on achète, nous achetons, vous achetez, elle achète. Acheter. Oke, Vous continuez. achetez. Wow, apa ini? Nah, tadi vouloir acheter. Sebenarnya nggak apa-apa ya, je veux acheter juga oui ça va. Cuma nanti teman-teman untuk untuk menunjukkan kesopanan teman-teman dalam misal tadi untuk menanyakan harga, apalagi kan di pasar kita nggak tahu siapa itu. Mungkin kayak, "Hello bro, saya pengen 2 pisang," gitu. Ya nggak mungkin lah ya. Pakai permisi, excusez-moi monsieur gitu. Je voudrais je voudrais 1 kilo de zucchini s'il vous plaît. Oui, il y a ya dan seterusnya lah gitu. Pokoknya nanti ada beberapa kalau teman-teman bisa ke Perancis seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang nggak bisa pronounce-nya nggak apa-apa sih. Pakai bahasa Inggris juga oui ça va. Karena di Perancis agak ya gitulah, agak diskriminatif. Jadi di sini ada kata kerja vouloir plus acheter. Di sini acheter-nya dia infinitif. Vouloir-nya di sini harus dia dalam konjugasi dalam bentuk yang telah terkonjugasikan. Konjugasikannya adalah dalam bentuk présent karena kan kalian belinya langsung pada waktu itu dan saat itu. Kecuali kalau teman-teman ingin kayak menceritakan masa lalu nanti pakai passé composé, parfait dan seterusnya, passé simple dan lain-lain. Tapi itu nanti ya. Jangan dulu. Gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada voudrais. Di sini vouloir, di sini kata kerjanya sebenarnya je veux, tu veux, il en veut, nous voulons, vous voulez, elles veulent. Cuman di sini dia menggunakan conditionnel présent ya. Conditional tuh ya tadi. Kalau conditional tipe 0, tipe 1 itu dalam bahasa Inggris itu ada conditional présent. Kalau conditional tipe 2, tipe 3 itu biasanya itu adalah conditional passé dalam bahasa Prancis gitu. Teman-teman, jadi ada je voudrais, tu voudrais, il en voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. Gitu. Biasanya conjugaise untuk kondisional tuh sama kayak gerundif sama juga subjunctif. Nah, itu nanti itu A2 itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi cuma ya sedikit informasi. Je voudrais, tu voudrais, il, elle, on voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. Misal gini. Bonjour monsieur, je voudrais un café. Atau je voudrais un chocolat chaud s'il vous plaît gitu. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Ya, merci. Ça coûte combien gitu. Dan seterusnya gitu. Kalau misal ada yang bisa menjawab kah? Yang pertama ada di sini ada 3 soal. Teman-teman bisa mencoba untuk menjawab. Palingan aku mau jawab aja nih ya. Je voudrais acheter des balais oranges. Oui, ça coûte combien? Gitu. 100 euros. Oke, d'accord. Je voudrais 3 balais orange. Oui, tenez. Tenez itu kayak, ini dia gitu. Kalau tenez itu untuk venir. Oh, betul. S'il vous plaît bisa. Tapi di sini konteksnya karena dia nanya di sini yang B itu jawabannya adalah berbentuk harga. Jadi kalau bisa mah nanya harga gitu untuk pertanyaan sebelumnya. Kalau nomor 3 atau tadi yang jawab ya tuh gitu kayaknya. Je voudrais 3 balais orange s'il vous plaît. Tenez itu kayak ini dia gitu. Kalau tenez itu untuk bentuk vous-nya, kalau bentuk tu-nya itu ada tiens Iya. sepertinya.
Gitu itu bahasa dibilang baku juga enggak, formal juga enggak, dibilang informal juga enggak gitu. Jadi ya itu bahasa percakapan aja sih. Oke. Kolokwial. Dan Lanjut. kalau diartiin nggak ada. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya kan, Sa? Oke. Karena waktu juga ya.